Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, khususnya pelajaran agama, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar agama, pembelajaran yang ke-15. Materinya tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Silakan anak-anak buka buku LKS Agama halaman 12 sampai dengan halaman 17 dan buku paket agama halaman 102 sampai dengan halaman 111. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, khususnya pelajaran agama. Anak-anak, yang pertama, siswa dapat mengetahui makna kata beriman kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan makna dari cerita petani dan 3 anaknya dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menceritakan kisah Abraham sebagai bapa orang beriman dengan benar. Anak-anak, sekarang kita bahas materi tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Apakah anak-anak masih ingat siapa nama bapa orang beriman? Nah, nama bapa orang beriman adalah Abraham. Mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Karena Abraham selalu menuruti kehendak Allah. Abraham ini berasal dari Haran. Kemudian Abraham diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Haran. Nah, Abraham melaksanakan perintah tersebut. Abraham pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, ya anak-anak. Abraham pergi bersama keluarganya beserta keponaan Abraham, istrinya yang bernama Sarah, kemudian keponakan Abraham yang bernama Lot. Kemudian Tuhan memenuhi janji kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Abraham mendapatkan keturunan ketika Abraham berusia 100 tahun dan istri Abraham berusia 91 tahun. Secara medis, usianya sudah lanjut untuk melahirkan anak, ya, anak-anak. Tetapi Tuhan yang memenuhi janji tersebut. Nah, makanya istri Abraham bisa melahirkan anak di usia yang sudah lanjut. Kemudian istri Abraham melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Nama Ishak berarti tertawa. Setelah anaknya lahir dan dipelihara Sarah dan dipelihara Abraham dengan penuh kasih sayang, dan mereka sangat gembira, sangat senang, sangat bahagia ya anak-anak. Tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Ishak bertambah besar, kemudian pada suatu malam tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Suara Allah memerintahkan supaya membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Nah, tentunya Abraham sangat
sedih sebenarnya anak-anak. Tetapi Abraham ini selalu menuruti perintah Allah. Nah, Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria dan akan mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, tiba-tiba ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Kemudian domba itulah sebagai pengganti korban yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Karena Allah melihat betapa Abraham ini sangat menuruti perintah Allah, ya anak-anak. Kemudian Allah menggantikan seekor anak domba untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Nah, anak-anak, kita wajib mengikuti Abraham ini. Abraham ini selalu mengikuti kehendak Allah. Kita boleh mencontohkan sikap Abraham ini karena Abraham ini sangat setia kepada Allah, ya anak-anak. Dan Abraham selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, kita melaksanakan kehendak Allah dengan menaati perintah orang tua kita, ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada kisah petani dan 3 anaknya. Seorang petani yang sudah semakin tua merasa sedih karena ketiga anaknya malas semua. Suatu hari ia memberi pesan kepada anak-anaknya. Sesudah Bapak meninggal, segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun. Itu juga milik kalian. Tidak lama kemudian petani itu pun meninggal. Kemudian setelah waktu berkabung selesai, anak-anak petani itu memikirkan bagaimana cara mereka mendapat harta karun yang ada di dalam kebun tersebut. Mereka sepakat jika menemukannya, mereka bertiga akan membagikannya dengan adil di antara mereka bertiga, ya anak-anak. Kemudian mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak atau batu permata. Kemudian mereka mencangkul tanah di sekitar pohon anggur untuk menemukan harta karun. Kemudian setelah hampir seluruh kebun sudah dicangkul, mereka tidak menemukan harta karun. Nah, mereka mulai berpikir, pasti ayahnya keliru memberi pesan kepada mereka sebelum ayahnya meninggal, ya anak-anak. Namun beberapa minggu kemudian, pohon-pohon anggur itu berbuah lebat. Semakin lama, semakin buah itu pun semakin besar, buah anggur semakin besar, semakin banyak, ya anak-anak. Mereka melihat semua hal itu, akhirnya mereka menyadari panen yang baik adalah berkat kerja keras mereka. Berkat kerja keras mereka mencari harta karun dengan cara mencangkul di sekitar kebun anggur, ya anak-anak. Nah, jadi panen yang banyak itulah harta karun yang mereka cari. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan, khususnya pelajaran agama. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.